Oh maaf, ada gangguan teknis sedikit ya. Jadi terima kasih kembali lagi ada Pak Romi Steven, dan justru saya mau mengucapkan selamat datang bagi yang pertama kali tadi saya pelayanan bisa dapat satu orang Pak Yohanes ya. Berdiri Pak. Tadinya aku semua ya. Terima kasih. Ada yang lagi baru? Ya, ada Pak Surya juga ya. Shalom semuanya. Bu Akiwa, tadi yang dikatakan mempelai Kristus, bukannya Bu Akiwa pernah cerita, kita ini sudah harus siap, ya? Jawab, amin. Jadi ini Pak, boleh ya sedikit saya ini lagi seperti yang melayani lagi hot-hotnya Pak, jatuh. Jadi dia bingung rencana Tuhan itu apa? Ketika dia sudah di gerejanya Pondok Kopi clear, ya kan? Di sini pun dia juga memimpin worship, ya. Tapi semua diizinkan seperti hambanya Pak Pendeta bicara. Semua ada rencana Tuhan. Tuhan akan menaikkan sesuai waktunya. Ya, mau puasa jengking ya, mau puasa Esther, puasa Daniel, puasa 40 hari. Ya, kalau belum waktunya kita bersabar. Ya, jadi begini Bu Akiwa, jangan merasa Tuhan aku salahnya apa. Jangan-jangan saya keliru. Ya, semua diizinkan. Roma 8 ayat 28 sangat jelas. Kita tahu sekarang Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia dan yang terpanggil sesuai rencana Tuhan. Amin. Dia bekerja untuk di dalam segala sesuatu, di dalam sakit penyakit kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam keluarga kita, di dalam pelayanan kita, di dalam usaha kita, di dalam seluruh aspek kehidupan selama kita hidup di dunia ini. Dia pegang kendali atas hidup kita. Dan tadi pagi dan kemarin saya ibadah oleh sekarang tidak akan melebihi apa? Masih ingat yang kekuatan kita untuk menanggung. Tidak lebih. Pencobaan-pencobaan itu biasa. Tidak mungkin diberi porsi lebih dari batas kapasitas kita manusia. Berarti Tuhan kasih kekuatan Ibu Akiwa untuk bertahan dan menjadi pemenang. Ya, apa gunanya kita memperingati kematiannya? Kristus disalib, kita jadi pemenang. Kristus bangkit, kita lebih dari Kristus naik ke surga, kita menang di dalam segala-galanya. Amin. Itu, yes, kita menang di dalam semua aspek, dilengkapi, disempurnakan. Ya, kesaksian Bella yang bisa seperti ini, yang nggak mungkin jadi mungkin. Ya, demikian juga Pak Beni dari latar belakang bagaimana Tuhan tangkap ya, bahasa saya tangkap Romi juga. Ya, diubah oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk terus memuliakan Dia dimanapun kita ditempatkan, supaya terang itu kehidupan Kristus makin nyata di dalam kehidupan kita. Maka tinggal bersama, intim. Keintiman menghasilkan kepekaan menghasilkan kedalaman. Fondasi kita makin kuat, strong. Sampai dia mengambil S3. Ya, saya nggak ada apa-apanya loh. Ya, semua adalah kasih karunia dan anugerah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jangan berpikir saya udah tua, saya mau ngapain, ya kan? Tuhan bilang, aku mau pakai kamu, siap nggak? Tadi dikatakan mencapai mempelainya. Itu tingkat yang kita semua harus capai. Karena Tuhan Yesus nunggu, betul nggak? Bapak itu nunggu. Mempelainya mana? Anak saya sudah siap. Kita ini ditunggu. Bapak Ibu Saudara, Bapak-Bapak, kita ditunggu. Amin. Untuk menikmati kebahagiaan kekal, untuk menerima upah kita, apa itu? Mahkota kehidupan, mahkota kebenaran, mahkota kemuliaan, mahkota kemegahan.
salah satu aja cukup, nggak usah serahkan loh. Kita ada di tempat yang terindah Bapak Ibu, bukan di dunia ini lagi. Ya, tadi saya pelayanan nge-flow terus. Seringkan saya kalau saya boyong ke sini tadi, nggak enak nanti kesukuannya jadi ya Pak Yohanes ini ikut, Pak Yohanes baru datang. Ya, Bapak dapat sesuatu kan yang berbeda. Nah, jadi apa yang kita taburkan itu membuat nuansa yang berbeda dimanapun kita ditempatkan. Saya masih ingat MOC, saya udah beliau tempatnya sederhana loh. Saya mau kasih makan, nggak usah, nggak apa-apa saya makan bersama. Saya langsung tersentuh. Beliau seorang bos besar, pengusaha sukses, gelarnya juga doktor. Tapi apa yang saya lihat? Kesederhanaan, kerendahan hati. Juga di tempat yang seperti ini, saya bilang ini bukan gedung dengan beliau mau hadir. Dan saya melihat nilai-nilai Kristianinya ada di dalam kehidupan dari Pak Beni. Ya, amin. Kita belajar dari mana dari Pak Beni ya. Usianya masih muda, tua saya. 53. Ya, tapi semangatnya untuk bisa memberkati kita semua di tempat ini. Kita berikan aplaus sekali lagi. Tuhan memberkati keluarganya, istrinya, anak-anaknya, bisnisnya, usahanya, dan pelayanannya, supaya Tuhan membentuk Pak Beni menjadi pelayannya yang setia. Amin. Sampai Tuhan memanggil. Ini loh, mempelai itu sudah berarti kita. Amin. Kita sudah punya pasangan yang sejati. Jadi kalau pasangan kita rewel tadi ya, kalau pasangan kita nggak bisa puaskan, santai saja, ya, relax. Aku punya pasangan abadiku, aku punya rumah abadiku. Di mana Bapak Ibu? Surga. Ini cuma sementara. Ya, kita tinggalkan semua. Tadi betul Pak Beni kerja pengabdian, gak nikmatnya nikmati orang lain. Kita kerja untuk orang lain kan, betul kan? Padahal semua untuk kita kembalikan kemuliaan Tuhan. Ya, amin. Kita nyanyi satu lagu sebelum itu. Nanti saya minta hambanya untuk doa berkat. Ya, satu lagu. Oh, ketemu apa ya Pak? Sekilas info. Minggu depan tempat ini tetap kita ibadah di sini, cuman harinya diganti hari Kamis. Ya, jadi saya harus beritahukan bukan Jumat lagi, tetapi setiap Kamis sore. Ya, ini pengumuman supaya semua Bapak Ibu mau datang bukan di hari Jumat sore, tetapi Kamis sore. Kita di grup nanti akan saling mengingatkan. Ya, yang kedua, hari Minggu kita ada pelayanan di Panti Werda Mulia dekat sini. Ya, tolong buat suara paling tidak 2 lagu untuk menghibur orang-orang di situ. Kasihan. Saya ke situ, anggota saya ada di situ. Orangnya lulus semua. Nah, saya harap dengan keberadaan dan kehadiran ya Bu Mei dan tim Paduan Suara ini bisa membangkitkan semangat lagi. Tujuannya itu. Jadi gimana kalau kita melayani, di situ ada perubahan terjadi. Ya, dari satu tempat ke tempat lain. Jadi hidup kita berarti, hidup kita berguna. Gak ada kata selesai. Ya, sebelum Tuhan memanggil.